Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi dok. Oke, silakan duduk. Oke. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Hamas Daniardana. Selamat pagi. Yang selaku berjaga di sesi konsultasi di Puskesmas Sedayu 2 kali ini, nggih. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Santosa. Bapak Santosa. Bapak Santosa. Alamatnya mana Bapak? Jalan Sedayu. Jalan Sedayu. Sedayu, nggih. Umurnya berapa, maaf? Umurnya 45. 45 tahun. Kegiatan sehari-harinya apa Bapak? Kerja di pabrik. Oke, di pabrik, nggih. Nggih. Sudah menikah? Sudah. Sudah. Punya anak berapa Bapak? 2. 2 anak. Sudah gede atau masih kecil? Masih kecil-kecil. Oh, masih kecil-kecil, nggih. Nggih. Baik, ya. Senang bisa bertemu dengan Bapak, nggih. Mudah-mudahan di ruangan konsultasi ini bisa menjadi ukhuwah atau silaturahim nanti ke depannya, nggih. Amin. Nanti Bapak bisa bercerita semuanya ya, apa yang Bapak perlu kesahkan kepada saya. Tanpa perlu khawatir, semua yang Bapak sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya. Ini menyangkut kode etik profesi saya, nggih Pak. Oh nggih. Nggih. Sebelum itu, sebelum masuk ke sesi konsultasi selanjutnya, kita buka dengan baca basmalah terlebih dahulu ya. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini Bapak, saya barusan baca rekam medisnya. Bapak dari Poli Umum di depan ya. Didiagnosis oleh dokter jaga ini penyakit TB nggih. Mungkin ada yang ingin Bapak ceritakan terkait penyakit TB yang barusan didiagnosis ini? Gini dok, saya kan baru pertama kali nih didiagnosis penyakit ini. Nah, itu tuh saya tuh ngerasanya paling cuma batuk-batuk. Nah, biasanya tuh pakai obat warung juga sembuh kok. Nah, terus tadi tuh dibilangin kalau nanti bakal dikasih obat antibiotik selama 6 bulan gitu. Nah, terus ibu saya tuh pernah juga kan pakai obat merah. Nah, tapi di bak mandinya tuh jadi warna merah semua. Nah, saya tuh takut nanti kena gangguan ginjal atau apa kayak gitu. Nah, terus juga saya tuh kan anaknya masih kecil-kecil ya. Nah, nanti saya takutnya kalau misalnya saya kena penyakit TB itu udah nggak bisa kerja lagi. Nah, maka dari itu saya minta pencerahannya dok. Oke, baik Bapak. Ini saya simpulkan nggih. Jadi Bapak ini masih merasa belum bisa menerima nggih tentang penyakit yang didiagnosis oleh dokternya barusan, dan juga Bapak khawatir jika mengonsumsi obat TB itu bisa menyebabkan kencing berwarna merah ya. Iya. Bapak takut mungkin ada gangguan ginjal atau dan lain sebagainya. Lalu Bapak juga takut kalau penyakit ini tidak bisa sembuh, alhasil takut tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Iya. Begitu nggih? Nggih. Baik, ini akan saya coba untuk jelaskan secara lebih mudah dipahami ya. Biar nanti Bapak bisa lebih legowo menerima, dan juga pengobatan TB selama 6 bulan ini bisa berlangsung secara efektif. Amin. Begitu nggih? Nggih. Baik, saya izin jelaskan terlebih dahulu. Baik Bapak, untuk penyakit TB ini ya saya jelaskan dari awal. Jadi penyakit TB ini memang penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya Pak ya. Oleh bakterinya biasa kita sebut namanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini biasanya menyerang pada saluran pernafasan kita ya. Bisa aja nanti di suatu kondisi TB ini bisa menyerang organ-organ di luar paru. Nanti kita sebut dengan TB ekstra paru seperti itu nggih. Nah, untuk gejalanya sendiri biasanya akan mengalami batuk lebih dari 2 minggu. Nah, biasanya batuk ini disertai dengan batuk berdahak dan juga bisa ada darah yang muncul saat batuk, dan kebanyakan pasien juga akan mengeluhkan penurunan berat badan akhir-akhir ini seperti itu nggih. Dan kadang juga malam hari itu cenderung mengeluarkan keringat berlebih karena aktivitas bakteri tersebut. Begitu nggih. Nah, tapi ada fakta menarik Bapak tentang penyakit ini.
Nah, menariknya bahwa penyakit ini itu bisa sembuh. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin kabar baik buat Bapak ya. Tapi ada cara mainnya Bapak. Untuk Gimana supaya penyakit ini bisa sembuh, tentu kita harus mengonsumsi obat antibiotik secara rutin 6 bulan. Ya. Karena ini berdasarkan pedoman nasional untuk penyembuhan TB ini bisa disembuhkan lewat konsumsi antibiotik 4 antibiotik selama 6 bulan lamanya. Oh, nggih. Begitu, nggih. Yeah. Lalu untuk menjawab keraguan Bapak tentang kencing yang berwarna merah atau gangguan ginjal ini, itu tidak sepenuhnya benar. Alhamdulillah. Tapi memang ya setiap obat ini itu bisa, setiap obat ya itu bisa mengakibatkan yang namanya efek samping, Pak. Nah, terutama pada obat antibiotik ini kan ada 4 kombinasi obat, nggih. Ada obat atau biasa sebutnya itu obat merah. Yang pertama ada obat rifampicin. Nah, rifampicin inilah yang menyebabkan kencing berwarna merah atau bisa menyebabkan bentol-bentol berwarna merah di tubuh. Seperti itu. Yang kedua ada isoniazid. Isoniazid ini bisa menyebabkan sensasi kebas atau kesemutan, tapi biasanya nanti akan dibarengi oleh vitamin B6. Ya. Lalu yang kedua ada piridoksin. Piridoksin ini bisa menyebabkan pirazinamid ini bisa menyebabkan meningkatkan asam urat. Nah, lalu yang selanjutnya etambutol ini bisa menyebabkan toksik pada mata. Itulah kenapa etambutol ini jarang kita resepkan kepada anak-anak Bapak. Nah, jadi Bapak harus mengonsumsi kombinasi obat ini. Jadi Bapak tidak perlu khawatir. Kalau kencingnya merah nggak masalah, artinya obat ini sedang berjalan dengan baik. Oh, berarti nggak masalah ya? Nggak masalah, Pak. Begitu, nggih? Nggih. Oke. Ya, sudah ya. Nah, sebelum tadi saya jelaskan, mungkin Bapak sudah pernah mencoba cari-cari di Google mungkin atau? Waktu itu sih pernah Google pakai HP istri saya, karena saya nggak bisa main HP, jadi pakai HP istri saya gitu. Nah, terus waktu istri saya nanya di grup WA-nya, itu kata teman-temannya tuh mentok-mentok mati dok gitu. Jadi saya takut. Oh iya. Ya yang namanya urusan mati ya, jodoh dan lain sebagainya itu kan urusan yang di atas ya Pak ya. Iya. Kita sebagai manusia hanya bisa untuk ya berusaha betul ya, dengan cara minum obat yang teratur begitu. Di keluarga mungkin ada yang ini seorang bekerja sebagai nakes mungkin atau? Ada keponakan saya. Nah, ditambah lagi mungkin ada saran, udah bapaknya sudah tanya ke keponakannya? Kalau waktu itu sih pas saya tanya itu katanya bisa kok sembuh kayak gitu, nggak sampai mati gitu katanya. Ya. Jadi emang tidak perlu khawatir ya Pak ya, sejatinya tidak perlu khawatir asal minum obat yang teratur. Begitu ya. Oke, baik. Ini kita masuk ke sesi ini deh, persuasi. Nah, jadi berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan sedikit di atas, gimana nih cara Bapak? Tentu Bapak ingin sembuh kan? Iya, jelas dong. Soalnya masih kan? kecil-kecil anaknya. Betul. Lalu gimana cara kita untuk mencapai kata sembuh itu menurut Bapak? Oh, berarti tadi kayak minum obat teratur, berjemur, terus aktivitas fisik. Nah, kalau aktivitas fisik saya tuh ya paling biasanya cuma sepedaan doang sih dok. Bagus dong artinya. Gitu. Jadi aktivitas sepeda itu kan juga salah satu aktivitas fisik ya. Nah, seperti itu. Jadi paksakan tubuh kita untuk bergerak. Ada lagi? Paling udah. Oke, begitu ya. Sip, Bapak sudah tahu berarti cara untuk mencapai kata sembuh atau kata sehat. Oke. Gimana? Jadi lebih mendingan, lebih tahu? Iya, alhamdulillah sih sekarang lebih tahu. Ya, alhamdulillah ya. Nanti bisa dipraktekkan nanti. Oke, kita masuk sesi kedua, psikoedukasi. Nah, di dalam ilmu psikologi Bapak, ini ada salah satu teknik yang bisa membuat kita lebih relaksasi ya, lebih rileks, terutama saat cemas datang. Namanya teknik relaksasi, ya. Nah, nanti caranya saat Bapak muncul perasaan cemas, Bapak coba diam, duduk, ya, pejamkan mata, lalu tarik nafas panjang,
hembuskan lewat mulut. Oke, setelah itu Bapak ketuk 3 kali dahinya yuk. 1, 2, 3, stop. Saya pasti bisa sembuh dan saya pasti bisa kembali bekerja untuk menghidupi anak istri. Seperti itu nggih? Nggih. Monggo bisa dilakukan. Saya pasti bisa sembuh, saya bisa menghidupi anak istri. Oke, baik. Nanti Bapak bisa lakukan ini nggih di rumah semisal perasaan cemasnya ini muncul. Nggih, siap. Oke. Nah, semisal tadi Bapak lakukan, gimana perasaannya? Lebih mendingan atau masih sama? Alhamdulillah sih Mas udah mendingan, Dok. Sudah mendingan ya, alhamdulillah. Seperti itu. Atau Bapak bisa mencari kegiatan-kegiatan lain. Tadi Bapak bilang Sering bersepeda. betul ya, Bapak bisa mengalihkan emosi negatif ini ke kegiatan yang lebih positif. Contohnya bersepeda, atau Bapak mungkin bisa suka mancing ya, atau suka bermain bola ya, dan lain sebagainya. Atau berkebun mungkin ya. Iya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya adalah konseling ya. Oke. Nah, ini ada analisis SWOT Pak. S-nya ini adalah strength untuk mengukur kelebihan yang Bapak miliki apa saja, silahkan ditulis sini. Lalu ada kekurangan Bapak apa aja bisa tulis di sini. Lalu ada opportunities, ini artinya kesempatan-kesempatan yang Bapak bisa miliki. Lalu yang threat ini adalah rintangan. Oke. Oke, monggo Bapak bisa isi nggih. Kayak gini, Dok. Oke, baik ya, kita gali satu-satu. Ini untuk strength kelebihan Bapak, patuh minum obat. Weakness-nya ini, opportunity-nya ini, threat-nya juga ini. Oke, dari keempat yang sudah Bapak tulis ini, kira-kira apa yang Bapak bisa simpulkan supaya bisa apa yang Bapak bisa simpulkan supaya bisa menuju kata sehat? Berarti kalau mau sehat itu harus patuh minum obat selama 6 bulan. Yes. Terus aktivitas fisik. Betul. Terus berjemur. Betul. Nah, terus kayak yang kelemahan saya itu pertama tidak pintar teknologi. Jadi sering takut kalau misalnya orang ngomong hoax kayak gitulah. Oke. Terus yang opportunities tuh saya keluarganya masih support. Wah, satu. alhamdulillah ya. Terus yang kedua punya keponakan yang kerja sebagai nakes. Terus yang kecemasan saya itu karena orang-orang bilang kalau misalnya penyakit TB bisa didiagnosis mati. Nggih. Nah, begitu nggih, Bapak adalah seorang yang patuh minum obat. Ya, artinya setelah saya jelaskan ya, mulai dari harus minum obat secara rutin dan mitos yang tadi Bapak sampaikan kalau bisa menyebabkan urin merah, gagal ginjal, itu tidak sepenuhnya benar. Alhamdulillah. Seperti itu ya, apalagi keluarga ini masih support. Itu nggih. Nggih. Itu. Sejauh ini gimana perasaan Bapak? Lebih paham, lebih tenang? Ya, alhamdulillah lebih paham dan lebih tenang juga sih, Dok. Nah, alhamdulillah. Begitu nggih. Nggih. Ya, mungkin itu Bapak ya, kita cukupkan pertemuan kali ini ya. Nanti kita bisa lanjut pertemuan selanjutnya 2 minggu lagi nggih. Nggih. 2 minggu lagi. Yang mudah-mudahan Bapak dan keluarga diberikan kesehatan. Amin. Dan bisa segera sembuh melewati fase-fase penyakit ini ya Pak. Amin. Oke, saya percaya Bapak pasti bisa melalui. Iya, terima kasih banyak ya, Dok. Nggih, ada pertanyaan? Menurut saya cukup sih. Cukup nggih. Baik, kita tutup pertemuan kali dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Cukup nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Monggo. Monggo.